saking powerfulnya. Masya Allah banget. Apa Allah itu menurunkan firman loh kayak jadi diberikan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 itu bahkan ada kan ayat yang bilang dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Betul, gitu saking dan aku juga tidak akan menyembah apa Betul. yang kamu sembah. Kayak untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya berarti kita masing-masing aja. Itulah yang disebut dengan toleransi. Nah, jadi meskipun kita dalam perbedaan ini, kita nggak bisa memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain. Betul. Begitu juga orang lain nggak bisa memaksakan yang mereka yakini kepada kita. Bener gitu, Mbak, ya. banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Skena, sekilas tentang dunia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Adel dan kali ini aku nggak sendiri nih, aku bersama partnerku yaitu Perkenalkan Amin. Oke, jadi di podcast kali ini mungkin kita bakalan membahas sesuatu yang berbeda ya dari Iya, benar. yang biasanya. Kira-kira kita mau bahas apa sih Amin buat di podcast kali ini? Nah, jadi Mbak Adel tahu nggak sih yang ayat yang lagi viral yang semua kita tahu yang lagu Dinutum Waliyadin? Oh, yang ikonik banget. bener, itu ikonik banget. Siapa sih yang nggak tahu? Bahkan kayaknya nggak cuman di server kita alias agama Iya, kita aja bener. yang tahu. Kayaknya di agama lain pun bahkan tahu ayat itu karena ketika berhubungan dengan agama itu pasti ayat itu terus yang disebut. Iya, benar. Teman-teman juga pasti tahu nggak sih apa ayat itu dari surat apa? Pasti tahu semua kan? Pastinya tahu dong. Pasti teman-teman tahu kalau ayat ini berasal dari surat Al-Kafirun. Al-Kafirun, ayat terakhir. Nah, tapi di samping itu teman-teman tahu nggak cerita di balik turunnya ayat itu? Kira-kira gimana ya ceritanya? Emang ada ya cerita atau sebab di balik turunnya ayat ini? Pas ada dong Mbak Ada. Nah, jadi teman-teman, surat Al-Kafirun itu termasuk surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad hijrah, Mbak. Betul, dan juga termasuk surat urutan ke-109 dalam Al-Qur'an. I see, berarti itu jajaran surat-surat pendek ya udah masuknya. Iya, benar. Jadi mungkin gak usah lama-lama lagi, mungkin kita spill aja kali ya asbabun nuzul atau fun fact di balik turunnya surat Al-Kafirun. Oke. Nah, jadi gini Mbak Adel, surat Al-Kafirun ini turun ketika dakwahnya Nabi Muhammad di Mekah. Jadi kan banyak tuh yang orang-orang pertama yang masuk Islam ke Nabi Muhammad yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, di situ kaum kafir Quraisy ini yang pastinya nggak suka dong dengan dakwah Nabi Muhammad itu. Pastinya, karena dengan adanya dakwah Nabi Muhammad berarti bisa jadi orang-orang yang awalnya berada di agama suku Quraisy ini pada pindah ke agama Nabi bener. ya. Dan itu kan bisa memecah kabilah-kabilah yang ada di Mekah, Mbak. Betul banget. Nah, terus habis itu pernah Mbak suatu ketika Nabi Muhammad itu jalan sendirian tuh Mbak di suatu keramaian. Nah, orang-orang Quraisy yang nggak suka dengan dakwahnya Nabi Muhammad itu, mereka mencaci maki Nabi Muhammad dengan menyebut Nabi Muhammad ini ahli sihir lah, Nabi Muhammad pembohong lah, bahkan mereka mendustakan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'anul Karim. Sampai segitunya ya sampai kaum Quraisy ini. Iya, nggak suka itu sama dakwahnya Nabi Muhammad. Terus nggak sampai itu aja Mbak. Jadi salah satu perwakilan kaum Quraisy nih pernah datengin Nabi Muhammad, yakni Abu Thalib, untuk meminta menghentikan dakwahnya Nabi, betul, melalui pamannya. Nah, tapi pamannya ini menolak dengan halus Mbak, karena beliau ini masih mendukung dakwahnya Nabi Muhammad untuk memperluas agama Islam pada saat itu. Dan fun fact, pamannya Nabi Muhammad ini yaitu Abu Thalib itu aslinya bukan Muslim ya. Iya benar. Tapi beliau tuh tetap mendukung loh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahkan tidak semena-mena untuk menghentikan dakwahnya beliau. Betul. Masya Allah banget sih pamannya Nabi Muhammad ini. Nah terus Mbak, karena sudah ditolak paman Nabi Muhammad itu, kaum Quraisy nggak berhenti sampai situ, mereka nggak nyerah. Ini mereka mengadakan pertemuan nih untuk membahas gimana sih caranya biar kita bisa benar-benar menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad ini. Nah jadi mereka
mengutus satu utusan untuk mendatangi rumahnya Nabi Muhammad. Oke. Nah, yang mana mereka ini mengadakan penawaran, Mbak. Oke, Mbak ada tahu kan penawaran apa itu? Oke, jadi penawaran yang dimaksud sama Anin tadi itu adalah penawaran berupa kekuasaan, harta, dan wanita. Jadi pastikan siapa sih yang gak mau kekuasaan yang banyak. Jadi Betul banget. kaum Quraisy ini nawarin kayak, kalau misalnya kamu emang mau kekuasaan, kita bakal ngasih kekuasaan ke kamu. Kalau kamu butuh harta, kita bakal ngasih semua harta yang kamu punya. Bahkan gak sampai situ aja, mereka juga nawarin perempuan untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad yang paling cantik. Bahkan mereka, siapa sih yang gak tertarik dengan penawaran itu gitu loh. Yang bakal nolak penawaran kayak gitu siapa sih, Mbak? Siapa sih? Itu kayak kesempatan emas Iya, gitu ya, kesempatan Mbak. emas banget. Bayangin harta, wanita, sama kekuasaan. Siapa sih yang gak mau jabatan gitu kan? Iya, ini Nabi Muhammad menolak itu, Mbak. Beliau menolak dengan tegas akan penawaran itu dan tetap kekeh pada pendiriannya untuk tetap mendakwahkan agama Allah, seperti itu, Mbak. Oke, bahkan ada kutipan kalau bahkan kayak Nabi Muhammad itu sepertinya bilang, bahkan kalau misalnya mereka itu memberikan bulan dan matahari di sisi tangannya Nabi Muhammad, itu gak bakalan menghentikan apa yang Nabi Muhammad lakukan yang diperintahkan oleh Allah. Saking Nabi Muhammad ini sangat-sangat takwa dan taat kepada Allah ya. Jadi penawaran menggiurkan apapun itu nggak bakal membuat Nabi Muhammad goyah gitu. Iya, benar. Nah, karena sudah ditolak Nabi Muhammad, Mbak, kaum Quraisy tetap nggak nyerah lagi. Oh, nggak nyerah ya, Iya. mereka keras kepala batu ya mungkin dibilangnya ya. Mereka mengirimkan satu perwakilan lagi untuk mendatangi Nabi Muhammad lagi, Mbak. Nah, di situ adalah penawaran yang mana menyebabkan turunnya ayat ini, latar belakang turunnya ayat ini. Bener yaitu banget. menawarkan gimana nih kalau misal bergantian untuk menyembah Tuhan masing-masing. Oke, jadi kayak negosiasi atau kompromi ya. Betul. Oke, jadi seperti yang Anin bilang tadi, kaum Quraisy ini kan nggak nyerah. Mereka itu nawarin nih ke Nabi Muhammad secara bertahap ya. Iya, benar. Kayak waktu-waktu buat, jadi kayak mereka tuh nawarin gimana kalau misalnya Anda nyembah Tuhan kami dan kami juga nyembah Tuhan Anda. Kan Betul. dari Tuhan kami berdua kan pasti ada kebaikan kan di baliknya. Mereka tuh sampai segitunya saking ingin melihat Nabi Muhammad itu menyembah Tuhan mereka loh. Benar. Bahkan diriwayatkan itu mereka tuh nawarin itu ada kali kayak 1 tahun mereka nyembah Tuhannya Nabi Muhammad, Iya, 1 benar, tahun Mbak. Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan kalau saking mereka pengennya itu tuh bahkan kayak sampai setidaknya tuh Nabi Muhammad sekali aja nyoba buat menyembah Tuhan mereka. Saking mereka itu nggak menyerah Iya, dengan benar. Nabi Muhammad sendiri gitu. Ini ya, Bay, berarti kan secara nggak langsung dengan mereka melakukan itu mendustakan Tuhan masing-masing. Benar, berarti kan mereka mempermainkan dan tidak menganggap serius Iya. Tuhan yang mereka kehendaki gitu ya. Mempermainkan agama masing-masing kan, Bay, kayak gitu. Nah, Dan karena itulah Allah itu memberikan ketegasan yang luar biasa di dalam surah Al-Kafirun ini. iya. Bahkan ditegaskan di ayat ketiga dan ayat kelima. Nah, Bener itu nggak, Bay? benar-benar banget. Jadi itu tuh kayak semacam penekanan atau pengulangan kalau misalnya di zaman itu terjadi itu, dan cara Nabi Muhammad mengatasi dari firman-Nya Allah itu seperti itu. Bahkan di masa depan pun kalau ada kejadian seperti itu lagi tidak akan mengubah notabene atau status akidah yang diturunkan oleh Allah itu. Jadi akidah Allah itu selalu berjalan lurus ya, nggak bisa tuh tebang pilih, nggak bisa ada keadaan ini. Akidah itu ya cuma satu jalannya, one way gitu. Masya Allah, kayak saking powerfulnya Masya Allah banget. apa Allah itu menurunkan firman loh kayak jadi diberikan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 itu, bahkan ada kan ayat yang bilang dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah gitu. Dan Saking aku juga tidak akan menyembah apa Betul. yang kamu sembah. kayak untukmu agamamu, untukku agamaku ya, berarti kita masing-masing aja. Itulah yang disebut dengan Toleransi. Nah, jadi meskipun kita dalam perbedaan ini, kita nggak bisa memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain. Begitu Betul. juga orang lain nggak bisa memaksakan yang mereka yakini kepada kita. Bener gitu, Mbak, ya. banget. Jadi intinya kita itu harus paham nih arti toleransi itu. Jadi kan toleransi itu kayak menghormati atau membiarkan orang lain beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing ya. Betul. Tapi bukan berarti itu membuat kita bisa mengikuti rangkaian ibadah Iya, mereka. mengikuti apa yang mereka sembah gitu. Jadi jangan salah paham nih teman-teman, jangan sampai misal budaya atau apapun itu yang membuat arti toleransi itu menjadi bergeser dari makna aslinya. Jadi menurutmu gimana nih Anin dengan
cerita di balik turunnya alias asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun ini, yang sampai Allah itu menegaskan dari ayat-ayatnya itu sangat indah dan powerful sekali, sampai ayat terakhirnya itu dibuat perfect sama Allah. Yang pastinya Masya Allah banget ya Mbak ya, karena kalau misal Allah tidak menurunkan ayat tersebut, bisa jadi kita masih seperti Ragu-ragu ya. Benar. Jadi batasannya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Masih seperti apa yang dilakukan sama kaum Quraisy dulu Betul. yang iya itu yang Bener banget. bergantian menyembah Tuhan lah atau Bener. apalah. Dan yang aku notice di sini adalah Allah itu kalau nggak salah tidak di ayat tersebut itu tidak disebutkan rinciannya tuh kapan dan siapa nama masing-masing kaumnya. Kenapa? Karena kejadian ini tuh pasti bakal keulang lagi di masa depan guys. Jadi kalau misalnya Allah itu menurunkan ayat, misal surat Maryam itu kan udah jelas Maryam binti Imran. Terus kejadiannya di mana Siti Maryam itu melahirkan Nabi Isa tanpa suami. Jadi Nabi Isa itu cuman ada Maryam doang, Siti Maryam doang sebagai orang tuanya. Jadi itu tidak akan terulang lagi. Tapi ketika ayat itu tidak rinci, pasti bakalan ada segelintir orang yang di masa kini bahkan itu masih mempercayai bahwa kita tuh bisa loh negosiasi sama Islam. Itu jangan dicontoh banget ya teman-teman. Pastinya Islam itu sudah memberikan jalan terbaik dan Allah itu pasti tahu apa yang terbaik buat hambanya. Betul. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa kamu kita sampaikan, kita sharing ke kalian tentang rahasia nih, fun fact di balik turunnya surat Al-Kafirun. Betul, pastinya kita juga masih perlu belajar dan perlu mendalami juga dari baik ayat Al-Kafirun tadi maupun ayat-ayat surah Al-Quran yang lainnya. Betul. Pasti kita butuh tahu juga nih gimana batasan-batasan yang Allah buat untuk kebaikan kita. Betul. Oke, intinya begitu saja yang akan kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Iya, dan saksikan podcast kita di video Next selanjutnya. chapter. Betul. Oke. Barakallahu fikum.